Nama saya Krisnilam Cahya Pratiwi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, program studi Perbankan Syariah. Di semester ini, saya melaksanakan kegiatan KKN, Kuliah Kerja Nyata Transformatif Kersodharma, dengan tema penguatan ketahanan masyarakat di masa pandemi COVID-19 dengan berbasis kearifan lokal dan moderasi beragama. Namun, KKN tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Proses pelaksanaannya dilakukan secara daring dari rumah masing-masing, mengingat pandemi yang masih belum juga berakhir. KKN kali ini dilaksanakan di Desa Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Lawatan merupakan salah satu desa dengan luas 91,75 meter persegi yang berada di Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Desa Lawatan memiliki wilayah yang terbilang luas dengan jumlah 1.513 kartu keluarga yang tersebar di 22 RT dan 4 RW. Populasinya dianggap cukup karena dari total penduduk sebesar 5.218 jiwa, terdapat 2.679 pria dan 2.539 sisanya wanita. Secara geografis, desa ini berada di bagian utara Kecamatan Dukuh Turi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Desa Dukuh Turi, Desa Kepandean, dan Desa Pengarasan. Secara garis wilayah Desa Lawatan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Lawatan Kulon, Lawatan Tengah, serta Lawatan Kidul dengan batas wilayah sebelah barat Desa Dukuh Turi, sebelah timur Desa Kepandian, sebelah selatan Desa Pengarasan, dan sebelah utara Desa Dukuh Turi. Mayoritas masyarakat Desa Lawatan berprofesi sebagai pedagang, petani, dan juga pengrajin shuttlecock. Hal ini didukung oleh kondisi geografis desa yang memiliki banyak persawahan dengan aliran sungai yang mudah dijangkau, serta merupakan salah satu sentra pengrajin shuttlecock yang sudah ada sejak tahun 1950-an. Bahkan, hampir 70% masyarakatnya bekerja sebagai pengrajin shuttlecock. Secara umum, Desa Lawatan bisa dikatakan dengan desa yang layak huni, di mana sudah dilengkapi berbagai fasilitas yang memadai seperti masjid, pos kampling, perumahan, lapangan, SD, tempat pemakaman umum, serta bank sampah yang terdapat di setiap rumah warga. Sebelum pandemi COVID-19 muncul, kegiatan masyarakat sangat beraneka ragam. Sejak adanya pandemi ini, semua berubah drastis. Pandemi COVID memukul dunia pendidikan. Kegiatan belajar tatap muka digantikan dengan sistem online atau daring. Selain dunia pendidikan, hampir seluruh kegiatan sosial masyarakat dihentikan agar tidak menimbulkan kerumunan. Kegiatan sosial seperti pengajian, Karang Taruna, PKK, Posyandu, dan lain sebagainya jadi terhenti sistem operasionalnya guna untuk memutus rantai virus COVID-19. Adanya pandemi ini juga sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Suatu permasalahan yang sedang menonjol dialami oleh masyarakat Desa Lawatan, yaitu perekonomian di masa pandemi. Kegiatan ekonomi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat yang tentunya
berfungsi untuk meningkatkan pendapatan, memenuhi kebutuhan hidup, serta mencapai kesejahteraan masyarakat tentunya. Tingkat pengangguran semakin melonjak karena tidak jarang karyawan yang dirumahkan dan terkena PHK. Contohnya pada industri shuttlecock dan pedagang kecil. Sebelum pandemi, karyawan melakukan pekerjaannya bersama-sama di gudang atau pabrik tempat pembuatannya. Namun sekarang, kegiatan produksi dilakukan di rumah masing-masing karyawan. Semua bahan dan alat produksi dibawa ke rumah untuk pengerjaannya. Setelah semua selesai, hasilnya diserahkan kembali ke gudang pemiliknya. Tentunya hal tersebut cukup memakan waktu dan tenaga yang lebih karena kurang efektif dan efisien. Dan kegiatan produksi seperti itu masih dilakukan hingga saat ini. Teruntuk pedagang kecil sendiri, mereka seringkali mengeluh karena pendapatan usahanya yang menurun drastis. Apalagi sejak diberlakukannya PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan tersebut mempengaruhi pendapatan masyarakat yang mata pencahariannya dengan bekerja di luar rumah, seperti buruh, karyawan, pedagang, dan lainnya. Mereka, para pedagang kecil mengeluh karena adanya pembatasan jam operasional, sehingga tak jarang dari mereka mengalami kerugian. Sementara itu, kurangnya pengembangan dan pemasaran produk juga menjadi kesulitan mereka. Karena minimnya pengetahuan dan teknologi, mereka bingung langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu, disusun dan dilaksanakanlah kegiatan guna untuk membantu dan sebagai fasilitator dalam hal meminimalisir permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Misalnya dengan membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan pemasaran produk dengan membuatkan infografis terkait promosi produk, serta branding di berbagai jejaring sosial pun dilakukan. Selain itu, kegiatan yang dilakukan yaitu dengan mendampingi masyarakat untuk mendaftarkan usahanya di berbagai marketplace agar penjualan sistem online dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan upaya dalam hal kesehatan guna untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 itu sendiri, kegiatan penempelan poster tentang sosialisasi COVID-19 di berbagai tempat tertentu yang sekiranya banyak dikunjungi oleh masyarakat, kemudian mengedukasi anak-anak terkait tata cara pencucian tangan yang benar. Dengan dilakukannya berbagai kegiatan tersebut, pesanan yang masuk sedikit demi sedikit mengalami peningkatan. Para pelaku usaha khususnya tidak lagi bingung cara penggunaan aplikasi penjualan online dan semangat untuk melakukan promosi. Selain itu, anak-anak juga sudah sadar akan kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap selesai melakukan kegiatan di luar rumah. Besar harapan agar penghasilan pedagang kecil di desa lawatan ini meningkat sehingga semua kebutuhannya tercukupi dan terciptanya kesejahteraan serta kesehatan masyarakat juga terjamin. Besar harapan masyarakat, semoga